hari ini aku termotivasi sama tempe. Oh, tempe ini aku mie tempe nih ya, kesukaan aku, tahu tempe. Soalnya nggak ada sayur. Aku mau ngapain hari ini kayak gitu. Sebenarnya lebih teragenda sih kayak gitu, aku ngapain hari ini kayak gitu. Soalnya aku pinginnya itu pulang, tapi nggak ada bapak ibu kayak gitu. Kalau ada bapak ibu pun dulu meskipun sakit ya, asalkan ada kepastian dari pak suami aku, kamu sama ibu aja ya, mungkin kita berpisah dulu kayak gitu sampai ibu sembuh mungkin. Tapi pak suami aku pokoknya aku minta ditemani kamu kayak gitu, aku nggak bisa jauh-jauh kayak gitu. Ya udah, aku temani aja sampai sampai tugas di dunia ini selesai. Aku tadi mau, yes, biasalah scroll-scroll kayak gitu, kayak masih belum selesai. Coba aku ya fokus di YouTube aja kayak gitu. Udah aku udah ya udah fokus dengan aku kayak gitu. Ini masih kepikiran kayak gitu, aku kayak gitu, kayak rapat, kayak diskusi sendirian kayak gitu. Siapa tahu yang baca punya inspirasi kayak gitu ya. Mungkin jalan hidupnya, mungkin mestinya di Malaysia itu, nggak taunya cocoknya di Arab. Mestinya di pertanian, nggak taunya di perikanan. Mestinya rambutnya panjang, nggak taunya harus dipotong pendek lagi. Soalnya sumuk. Aku mau potong rambut, tapi sayang banget kayak gitu. Aku sudah mau jadi nenek kayak gitu loh. Rambut pendek. Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi nyesel aku terus kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah, ya potong rambut mahal loh ya. Kalau kamu nggak pasang di vlog saat potong rambut kayak gitu, nggak marem rasanya. Bukan bukan uangnya ya kayak gitu. Tapi kesempatan aku potong rambut di salon kayak gitu. Momen-momen kebersamaan anak aku. Sekarang anakku masih di kamar, santai aja, semuanya masih istirahat kayak gitu. Pak suami aku aja yang mau berangkat, aku mau nyiapin ringan kan kayak gitu, menyiapin pak suami dulu. Anak-anak juga sudah ada frozen kayak gitu. Jadi aku scroll setiap hari sebenarnya nggak masalah, cuman masalahnya aku, kepalaku pening. Kepalaku pening. Gimana sih, kan udah wawasanku terbuka kayak gitu terhadap dunia luar kayak gitu ya. Oh, berarti aku tuh kalau anakku pinter bahasa Inggris kayak gitu, dan mungkin tidak apa-apa, hatinya tetap ya terpaut sama tanah airnya kayak gitu. Kayak gini aja mama udah belajar ikhlas kayak gitu. Kalau memang harus kamu tinggalin mama ke ujung dunia manapun kayak gitu. Apalagi ada WA ya kayak gitu. Terus bikin vlog kalau mau kayak gitu kan, kadang-kadang orang itu nggak mudah loh ya store muka ke layar dan banyak yang nonton itu kayak gitu. Menurut aku tuh kayak teknologi ini menghipnotis kayak gitu. Gimana aku bisa ngomong kayak gitu. Bisa ngomong kayak gitu, aku gak nyangka banget ya, karena udah usia kayak gitu 51 tahun. Kayak gitu, aku mau nyiapin sarapan dulu ya. Berangkat taman aku. Banyak sekali. Mataharinya cantik. Tuh. Cantik sekali mataharinya, aku mau berangkat dulu ya. Tuh, ini momen-momen terindah dalam hidup aku sekali. Ini mungkin serapan ya kayak gitu. Kiri kanan sawah, bagus sekali. Tuh pak suami aku di sini. Sudah dibangun, aku nggak tahu ya kayak gitu. Mungkin aku harus beli di depan kayak gitu supaya nggak kebanjiran. Tuh kan, tuh. Sekarang aku sudah di rumah lagi. Tadi aku ke Indomaret sebentar kayak gitu, ngurusin banyak urusan kayak gitu. Soalnya biar aja pak suami aku yang ngurusi kerjanya aja, fokus kayak gitu ya. Kayak gitu istri itu ya. Aku mumpung pencilaan ini ya, tapi nggak teng-leteng kan ya. Aku pencilaan.
ngurusi sekolah anak aku, makanan, belanja, dan termasuk uang yang harus aku selesaikan kayak gitu. Biar aja karena aku tahu ya warisanku nggak cair-cair, ya udah aku kerja ke kamu aja kayak gitu. Ya Allah, aku tuh ke sana tadi ya. Oh, belum selesai juga ini. Nanti aku mungkin harus keluar lagi. Sekalian aku mau beli buah. Kayak gitu. Aku inget-inget aja harus beli buah kayak gitu. Sekarang aku menyiapin sarapan anak aku ya. Aku belum sarapan juga. Terus masih mau ngerebus telur. Aku suka sekali telur rebus itu. Harusnya telur rebus itu setiap hari harus ada. Tapi tapi itu kalau sedikit-sedikit aku ngerebusnya itu kan boros ya. Aku sekalian aja 1 kilo aku rebus, aku taruh kulkas kayak gitu. Jadi tinggal manasi kayak gitu kan. Kalau ngengetin itu tinggal naruh aja sebentar sudah panas ya kayak gitu kayak telur asin. Aku santai di rumah aja. Mau diobrak-obrak kayak apa, ya biarkan aja. Ya suka-sukanya anak aku ya. Punya SOP, masih belum punya standar operation procedure kayak gitu. Adik aku bilang, "Mbok diajari nyapu, Mbak." Kayak gitu. Bersih-bersih ngepel. Engko ya memang terbiasa sih kalau sudah sudah punya keluarga kayak itu terbiasa bersih-bersih kayak gitu sudah terbiasa. Pasti enak lah istrinya kayak gitu. Masalahnya itu nanti yang istri ini kadang-kadang ketergantungan kayak gitu sama suaminya. Ketergantungan ekonomi, ketergantungan kerjaan. Bayangin aja ya cuman ngelahirin aja siapa yang nggak mau kayak gitu perempuan kayak gitu loh. Jadi pada akhirnya aku biarin aja natural aja. Nggak tahu nanti pokoknya dia setia itu sudah cukup kayak gitu. Kalau lagi hamil istrinya tuh nggak usah disuruh. Kamu harus lihat peluang kamu bisa bantu kayak gitu. Nggak usah disuruh kayak gitu. Itu lihat tuh sebentar di dapur. Oh, sampah belum dibuang pagi-pagi kayak gitu. Jangan di depan komputer aja kayak gitu. Kalau aku bisa egois ya kayak gitu. Aku nonton TV itu ya kayak gitu. Aku mau makan tidur aja kayak gitu. Kayak gitu. Masalahnya itu kan aku nggak kan ini komitmen udah aku buat sendiri sama Pak suami aku dan komitmen terhadap diriku sendiri kayak gitu. Bagaimana aku mengentas ini dari bebas finansial dan anak-anakku itu tidak terbelenggu dengan masa lalu yang nggak bagus kayak gitu supaya dia punya pencerahan setiap harinya besoknya masa depannya kayak gitu lebih baik daripada orang tuanya kayak gitu dan itu aku harapan setiap orang tua pasti kayak gitu tanpa usaha itu nggak akan terjadi kayak gitu menurut aku sia-sia kejadian itu akan terulang lagi dimulai dari memilih pasangan mungkin kayak gitu ah, kayak gitu memilih pasangan salah lagi gak ada yang salah kalau kamu awal memilih itu insya Allah gak ada yang salah ya gitu masalahnya itu kalau mudah ya berpisah kayak gitu loh kalau sulit bercerai hatinya sudah terpaut kayak gitu ikatannya tuh dari rantai yang diameternya 5 mili jadi 5 sentimeter jadinya kayak gitu loh. Iya kan, aku udah bilang lunas aja aku enggan kayak gitu pisah sama pak suami aku, apapun keadaannya meskipun ya mungkin di dalam kamar aja nonton TV, pak suami aku di depan komputer kayak gitu, nggak ada masalah. Mungkin ada di anak aku ya keliling dunia gitu, mah aku hari ini ke Eropa, bulan ini ke Eropa, itu nggak apa-apa. Mungkin seumur hidup ke Eropa aja nggak apa-apa. Kemudian ke mana? Naik haji atau naik haji dulu ke Eropa kemudian itu aku nggak masalah kayak gitu pokoknya mensyukuri apa yang ada itu lebih damai daripada kamu menginginkan kayak gitu kecuali kamu tidak bisa ya ada penopang hadisnya suatu kaum tuh tidak bisa merubah nasibnya kalau dia tidak mengubah takdirnya kayak gitu loh. Ini sudah aku sabun, aku sabun meskipun dari Indomaret aku sabun sedikit aja sabunnya biar enggak
nggak banyak busanya kayak gitu loh. Ini udah aku cuci semuanya. Aku pakai kompor listrik aja ya. Loh, ada airnya. Lanjut aja. Udah, aku tutup aja. Aku pakai kompor listrik aja. Nah, udah. Tuh nyala. Masak nasi tadi. Oh, aku masak nasi dulu. Aja aku tinggal bersih-bersih kamar aku ya. Anakku udah pindah ke kamarnya kakaknya kayak gitu. Kan tidurnya bertiga ya, aku, anak aku kayak gitu. Tidur bertiga, tapi kadang-kadang kalau ada kakaknya dia tidurnya sama kakaknya kayak gitu. Dah, aku mau beres-beres dulu. Tempat tidur tuh yang penting dahulukan, karena tuh nanti kalau udah selesai bersih-bersihnya aku buru-buru istirahat. Aku mau tidur kayak gitu. Dulu aku los sampai jam 3, anakku masih satu ya. Los langsung kayak gitu sampai bersih-bersih tuh ya. Pagi-pagi mandi kayak gitu ya. Kemudian langsung ya nyiapin sarapan apa kayak gitu kalau anakku masih SD tuh ya. Tuh aku sampai jam 3 selesai aku baru mandi, langsung jemput anak aku. Kayak gitu aja waktu itu, waktu masih kuliah juga aku kayak gitu. Kuliah kayak gitu. Jadi jam 1 itu aku harus selesai nih kalau ada kuliah kayak gitu. Kemudian kalau anakku masih bayi itu pokoknya Pak suami aku berangkat, semuanya aku selesaikan kayak sarapan dan makan siang kayak gitu. Makan malam gampang ya, mungkin Pak suami aku kadang-kadang beli kayak gitu. Tapi lama-lama dia nggak mau kayak gitu. Aku mau masak gimana kayak gitu. Jalan kaki ke pasar males aku kayak gitu. Biar aja mie instan kayak gitu aku. Aku pagi itu kadang-kadang masak kayak gitu. Pakaian anak aku tuh udah kalau popok kan meskipun ada pampers kayak gitu kan pesing ya kayak gitu. Aku cuci semuanya kayak gitu bersih pas suami aku berangkat. Jadi aku tinggal ngomong anak itu nggak bahaya kan kayak gitu. Anakku tak mongi terus kayak gitu. Kemanapun aku ikuti kayak gitu. Alhamdulillah ya. Kan masih bayi di rumah aja. Kalau kalau tuh paling ke depan rumah aja kayak gitu. Tapi ke setiap anakku gerter sih ya, kemana kalau sore apalagi ya, jalannya ke situ, ke gang-gang kayak gitu. Akhirnya tak ajak jalan-jalan, naik mobil kelinci kayak gitu sama teman-temannya banyak, teman-temannya TK tuh, teman-teman kecilnya kayak gitu. Terus jadi teman TK-nya tuh mobil kelinci, naik mobil kelinci kayak gitu. Senang sekali muter-muter keliling kampung di perantauan itu seneng banget. Jadi aku bisa lihat-lihat kayak gitu. Seneng banget ya, aku mudah kok aku bergaul kalangan atas, kalangan bawah, tapi masalahnya semuanya tuh butuh uang menurut aku. Terus izin Pak suami aku juga. Iya kan malu kan kayak gitu, di bawah gak bawa uang, ke atas apalagi kayak gitu loh. Ke atas sih masih mungkin ya ada dibantu kayak gitu. Usaha ini aja kalau nggak. Tapi aku udah nggak mau aku kayak gitu. Sosialisasi itu juga butuh uang kayak gitu. Kalau nggak dapat sosialisasi ya ambil aja individualistisnya kayak gitu. Hedonismenya butuh uang nggak gitu ya. Hedonisme juga butuh uang. Sosialisasi juga butuh uang. Individualistik juga butuh uang kayak gitu loh. Yang mana yang minim kayak gitu ya, individualis diambil dulu kayak gitu. Hedonisme ala-ala kayak gitu loh. Udah kayak gitu aja. Mantap-mantap aku di situ. Udah bersih ya, tinggal aku nonton TV nanti aja. Udah aku matikan dulu, gelap gelap tapi ada sirkulasi tuh kayak gitu. Aku kasih tuh ini apa tuh kayak gitu aja. Aku nggak tutup pintunya ya. Tuh kamar aku di situ deket sekali sama kamar dapur. Tuh bersihkan. Kerjaan lagi kan selain sarapan. Coba gak makan, gak lapar-lapar gak gitu. Nonton TV terus aku. Masalahnya manusia di
butuh makan kayak gitu. Itu kebutuhan yang paling fundamental. Kamu gak bisa mikir baik, gak, energi positif kamu gak bisa jalan itu kalau kamu gak makan. Itu beneran kayak gitu. Bisa gila kamu. Coba kamu lapar terus, gila pasti. Ada apa di kulkas aku? Ini aku kemarin ya aku masak, aku taruh di sini kayak gitu frozen nih ayam. Ini rendang hati tuh, tinggal dikukus kayak gitu. Sudah selesai. Bumbui ya. Aku mau goreng. Oh, tuh aku taruh di sini biar tinggal ngambil. Aku nyalakan aja. Pakai api sedang aja. Tuh, aku cek dulu. Oh, aku ngetimnya biasanya aku taruh di situ. Tapi nggak tahu ya, aku lagi nggak enak aja kayak itu kalau di situ aku pakai listrik. Ini aku pakai 2 tungku. Kemudian ini tuh aku ngerebus telur juga. Pakai kompor listrik. Sedikit nasi ya. Sayang sekali segini ini loh ya. Kayak gitu gak mungkin nanam padi cuman 1 meter persegi kayak gitu. Mendapatkan segini nih kayak gitu loh. Di sini tumpang aja di sini. Udah tuh aku kukus lagi kayak gini. Tuh udah habis. Aku rendam aja biar mudah itu. Nyucinya biar mudah. Goreng tempe dulu. Banget nih, udah selesai. Coklat jadinya. Tuh aku bikin teh dulu, gulanya udah aku larutin di situ ya. Bersusu udah mendidih. Aku kurang airnya. Kayak gini ya, serumit itukah kayak gitu cintamu padaku. Ini maksa sekali. Sama pak suami aku kok maksa kayak gitu loh. Aku aduk ya kayak gitu ya. Hal-hal detail dilap dulu. Kalau kamu naruhnya nggak bener tuh dilap dulu. Sebenarnya sih ada yang pikir aku tuh udah bersih ya kayak gitu. Selalu dilap tuh ada. Aku ini udah yakin bersih dan tidak ada kayak sabun gitu. Harusnya dielap dulu semuanya kayak gitu. Tapi kalau udah pakai air hangat kayak gitu ya gak usah. Dan ini aku sudah bersih kayak gitu, gak ada apa, udah kinclong kayak gitu loh. Gak aku lap lagi nih, karena ini sering aku pakai dan aman. Tempat Shinchan ini kayak gini. Tuh, aku ada sosis, ada Maxim, Ini ada Shinchan, aku taruh di sini. Tuh banyak banget ceret-ceret aku tuh. Itu namanya itu grinder tuh ya, apa pencacah daging. Aku kalau bikin bakso, kalau bikin nugget pakai itu. Tapi waktunya masih sibuk. Tahu banget kayak gitu gimana kalau suami kaya kayak gitu ya, istrinya itu langsung masuk istana kayak gitu. Sebenarnya aku sudah tahu dari dulu Pak Lekku itu begitu pengantin baru ya, namanya anak ragil ya, begitu pengantin baru tuh rumahnya itu baru kayak gitu, istri tinggal masuk kayak gitu, dan peralatan dapur mungkin seadanya masih kayak gitu loh.
kayak gitu sih. Kemudian itu sebenarnya yang tapi kayak gitu itu masih ada kekurangannya Pak Le aku. Mbah aku juga kayak gitu. Sudah dijual langsung itu rumahnya begitu. Aku cari di kota yang dia tempat kerja kayak gitu ya. Oke, dijual warisannya kayak gitu semuanya kalau laki-laki. Supaya sebagai perempuan kayak gitu istri mbahku mengalami kayak gitu loh. Aku totalitas tuh kayak gitu. Kenapa mertuaku kok cuman ngasih satu aja kayak gitu. Mungkin mampunya cuma satu rumah ya. Kemudian mbakku tuh mungkin dikasih beli sendiri juga kayak gitu. Rumah satu anak satu rumah kayak gitu. Yalah, udah begitu punyaku mau disumbangin ke lansia. Aku sih nggak apa-apa ya kayak gitu sebenarnya. Masalahnya itu loh, kayak gitu loh. Ya kayak gitu. Kalau sampai aku mati kelaparan, deloken kayak gitu aku. Ini telurnya udah sama tempenya sedikit aja ya, cuman bertiga kok. Kayak gitu loh. Nggak banyak-banyak aku. Aku kukus kayak gini aja tuh rendangnya. Aku kukus tuh paling aman kayak gitu, gak berkurang bumbunya kayak gitu loh. Gak kering juga, biasanya kan tambah air kayak gitu. Kukus itu lebih lebih cocok rendang, lebih empuk kayak gitu kalau daging. Ini hati ayam. Yang ayam, tinggal kayak gini aja. Microwave juga kayak gini ya, sama aja microwave juga kayak gini kan. Tapi microwave itu nggak tahu aku teknologinya. Ini aku pakai pengkukusan, sterilisasinya, ngangetin. Itu yang itu udah rendangnya. Udah siap semuanya. Nasinya juga udah siap. Udah siap tuh. Aku mau ayo, Dek. Wow. Aku berangkat dari rumah mau cari buah. Aku tahun baru ya, berkunjung. Iya, ini ada telepon umum. Ini telepon umum loh. Zaman dulu, zaman jadul. Ini kok gak diiku ya Mas? Masuk museum. Tuh, suka sekali aku. Itu aku keluar kota, seneng banget sih kayak gitu loh. Aku lihat tuh sungai-sungai di Sungai Berantas kayak gitu tuh ada pompanya. Itu kayaknya air pom. Setiap sungai aku singgahi. Tuh penuh sekali ya. Karena daripada aku jalan-jalan momen apa ya kayak gitu. Yaitu sungai itu aku amati dan aku suka sekali sungai kayak gitu. Senang sekali. Aku sendirian aku nggak mau ikut. Tuh, dekat pemukiman. Disitulah. Di situ itu pompanya. Ih, aku senang sekali. Tapi takut ya, suka sekali. Tuh. Jadi pengalaman aku di perantauan itu suka sekali aku nontonnya, tapi ya itu pemukiman di situ. Itu luas sekali. Itu ada sampah-sampah masih. Bayangin aja ya, tinggal merawat kayak gitu loh ya. Ya, tinggal merawat itu sebenarnya mudah ya. Bayangin aja pendahulu-pendahulu yang ngerok kayak gitu. Ngerok gak ada airnya kayak gitu ya. Bayangin aja ya, sekarang lebih mudah berjuangnya sih. Makanya aku gak sia-siakan kesempatan ini ya. Udah, aku mau
mau pulang. Seneng banget aku liwat jembatan layang itu ya, naik motor itu kayak terbang kamu. Tapi harusnya pelan-pelan, tapi kan kendaraan lainnya itu cepet ya, jadi aku harus ngikutin itu arus kecepatannya. Seneng sekali tuh aku di antara sungai-sungai. Masih ada sedikit sih, ada enceng-enceng gondok kayak gitu. Bener kayak gitu sebenarnya Satpol PP itu ya, kayak gitu. Ini laporan nih mau bangun rumah makan, birokrasinya, pangkas birokrasi. Iya, nggak apa-apalah kan, bukan berarti kan Satpol PP sudah ada sejak dulu sih kayak gitu. Ya belum ada, mungkin masih ngelipat-ngelipat, ngelipat-ngelipat kertas. Aku di situ. Tuh suasananya mendung, mataharinya di situ. Sini itu. Tuh sepeda motor aku. Enceng gondok kayak gini. Aku mau pulang. Seru banget kayak gini nih ya. Dulu aku kesininya itu ya bisa aja aku gak kesini lagi kayak gitu loh. Tuh seneng kan, saran air di situ tuh, itu kan tuh, itu mainanku dulu di situ tuh. Hi, kamu ada buaya di situ? Ada buaya enggak di situ? Ayo, aku itu ada biaya. Biawak, ada biawak. Ada biawak di situ, udah ya. Tuh di situ. Wih, serem banget. Tuh, rame sekali. Dan aku senang. Tuh, ada jembatan di situ. Kayak gitu tuh jembatan. Tuh, ada jembatan, ada stres di situ. Wow. Perjalanan pulang ya. Kalau aku nggak di sini, mungkin aku nggak berani tuh ke keluar kota. Aku bawa motor aja. Kalau anakku nggak mau ikut, kayak gitu. Aku sendirian, ya. Aku udah izin Pak suami aku, kayak gitu. Udah aku langsung pulang ya ini. Udah mau duhur, udah jam 11:30 paling. Aku pakai helm kayak gini, pakai kaos tangan kayak gini. Hati-hati. Nunggu si anak. Ramai kan. Di truk-truk kayak gini. Masih lama. Lama sekali ya. Berapa menit sih biasanya? Masa nunggu tombol. Masa kali tuh kayak di Jepang. Tuh ada bis juga, itu bisnya bagus-bagus. Sekarang bisnya bagus-bagus loh. Di dekatnya tuh, dekatnya terminal Bungurasi itu ada bilik-bilik kayak gitu. Tuh dari bambu tuh. Aku nggak tahu ya kalau di daerah sana itu ada. Bapakku beli di sini loh, sama tetanggaku dulu. Waktu aku pertama kali kontrak, ngapain sih Pak dibangun? Aku pingin nuansa alam nggak gitu. Ada bilik-bilik, bapakku lo nggak naik motor itu kayak gitu. Ini di daerah Bungurasi. Aku pernah ditangkap polisi di situ, bayar 100.000. Aku salah jalan kayak gitu, naik mobil waktu itu. Udahlah 100.000 ya kayak gitu, damai di tempat. Masalahnya memang kayak gitu ya, aku sibuk Pak kayak gitu. Zaman dulu masih anakku, masih zaman dulu pokoknya anakku masih TK, bahkan masih bayi paling. Aku masih bawa anak kayak gitu ya, damai di tempat itu nggak apa-apa kan Pak kayak gitu. Ya wes salah, ya wes aku ikhlas aja jalan-jalan, uang mepet kayak gitu. Kayak sekarang
Aku nih sekalian Pak, aku mau jalan-jalan kayak gitu. Anakku nggak mau diajak, ya aku syukur banget ya, soalnya naik motor kan takut ngantuk. Ini tempatnya di sini aku seneng sekali. Bisnis banyak sekali. Ini ada bambu-bambu banyak. Itu sepanjang jalan. Oh, berhenti terus, pelan-pelan aja. Ini banyak pohon-pohonnya. Suasananya kayak di Malang. Teduh banget. Itu di pinggir-pinggir jalan itu dulu banyak yang jualan, pokoknya yang lagi musim ya, biasa kelengkeng, leci kayak gitu dulu. Sekarang nggak ada lagi. Ya, udah aku lanjut pulang ya. Sampai wakil banget. Masih banyak, nggak tahu ya. Mungkin ya pokoknya gak banjir ya, mungkin durung ro. Itu sungai. Oh, aku mampir ke sini sebentar. Itu mat. Rotinya suka. Ini juga. Tahun baru ya, ya ini aku senang coklat. Banyak sekali aslinya. Belanja ini aja soalnya ini nggak boleh nyampur ya. Aku nggak beli nih. nggak beli sayang sekali, nggak beli 20.000 loh kayak gini. Aku mau. Besok kayak gini aku mau. Kayak gini kok gak mau sih. Ini juga aku mau, semuanya aku mau. Ini apel New Zealand, apel Fuji. Ini lemon, ini apel merah. Aku mau beli yang ini aja. Iya. Kan aku mau beli apa lagi ya? Anak aku ini aku cari yang katsu. Itu aduh, tahun baru beli apa ini tuh? Itu 55, itu 56. Selisih sedikit sih, tapi gue beda. Aku mau yang jadi ini royal, apa yang golden farm, kentang itu baru. Aku mau ini ya, nih
Ini kentang goreng beku yang kotak-kotak. Anakku ya tahun baru di rumah. Ini Belfood spicy wing manis. Ini juga enak loh. Ini aku cari yang paling murah. Ini anak aku 45, tapi aku belum pernah ngerasain. Ini yang itu lagi. Tahu nuggetnya kebanyakan tepung ini mah. Tak tuh kono sing murahan 10.000. Rasanya tepung iki mah, ngerti loh. Kayak gitu, gak iso dibujui. Aku jarang beli makanya yang 10 ribuan, 1000-an. Yo kok ngerti sih nak, kono. Aku nggak tahu aku kayak apa dulu. Lupa aku. Pokok warak. Paling yo zaman dhisik ngono. Yang ini aja lebih. Ini so good. Ini berapa kilo ini? 400 gram. 40.000. Hati-hati. Dadah. Selamat tahun baru 2026. Beli apa? Udah ya, hari ini itu aja kegiatanku. Aku belanja di Indomaret. Aku udah sampai rumah kayak gitu. Tadi aku keluar kota sebentar. Aku tuh ya kayak gitu. Seneng aku kan jalan-jalan kayak gitu. Kadang sama anakku, tapi anakku tuh lebih suka di rumah. Aku udah kebiasaan ya kayak gitu, suka jalan-jalan. Ya udah, aku keluar kota tadi. Sebentar deket Surabaya. Ke Surabaya sana itu. Surabaya mana ya? Surabaya Barat itu, Surabaya Timur itu Kenjeran kayak gitu. Surabaya Tengah itu ya TP itu ya Surabaya Kota, dekatnya itu Surabaya Barat. Itu Surabaya Timur itu mana ya? Surabaya Timur. Udah nggak tahu aku. Pelajari sendiri aja. Ada googling. Udah aku belanjanya roti-roti kayak gitu buat malam tahun baruan bersama keluarga aku aja, nggak kemana-mana, di rumah aja nonton TV. Rumah anakku takon krepek mau. Aku cepet-cepetan mikir kamu kayak gitu. Aku tadi ketemu sama Mas Dani di depan perumahan itu. Aku berangkat mah. Aku kalau anakku nggak ikut itu ya kepikiran sih. Tapi kalau udah keripik-keripik kayak gitu rasanya aku kok nanti anakku pasti batuk ini. Makanya aku beli roti-roti aja. Nih, tahun baru kayak gitu aku beli kecap. No, aku ganti-ganti mereknya nggak fanatik banget kayak gitu. Pokoknya yang paling murah. Ada diskon. Tropical. Nih, minyak kayak gitu. Terus ya udah aku beli nugget. Kayak gitu harus sabar kayak gitu. Gak sabar lo opo untuk anak pejabat lo. Lah, kamu gimana kok gak sampai dapat anak pejabat itu gimana caranya? Kayak gitu loh. Aku gak sama pejabat dapat ahli farmasi. Kalau gak dapat ahli farmasi ya sama tetangga ya. Itu pilot luar negeri, jangan marah ya, Bu. Terus kalau kalau aku ada cinta-cintaan loh, semuanya kan belajar. Kalau nggak gitu sama ahli mesin, kalau nggak gitu sama tetangga desa aku juragan, banyak bapakku langsung banyak itu ya.
Ketambahan kan gak tuh sawahnya. Sawahnya. Aku nggak tahu aku kalau itu matre namanya. Kayak gitu. Itu sawahnya ya, Mbak. Itu sawahnya ya yang di sana itu. Wah, enak ya bapakku bisa nambah sawah. Mungkin gara-gara itu juga ibuku jadi kepala desa, anaknya matre kayak gitu kan. Ada semakin banyak bertani itu kan panennya semakin banyak kayak gitu lahannya. Sekarang ada polybag kayak gitu. Masalahnya polybag itu juga butuh matahari yang kayak gitu. Musim hujan sama musim panas aja beda yang ditanamkan kayak gitu. Aku beli sogut buat anak aku, yang buat anak-anakku aja semuanya. Ini aku ada, mungkin ini perkedel ya. Ada golden farm nih. Ini ada kayak meringkil-meringkil kayak gitu, bulat-bulat. Siapa tahu ini perkedel kecil-kecil kayak gitu ya, tapi lebih padat dikasih perkedel kentang, enak ya kentang kayak gitu, dibulet-bulet kayak gitu. Ini kentang ini. Namanya namanya potato nugget. Potato nugget nih. Aku dari Golden Farm. Aku seneng banget kayak gitu. Tadi ke Indomaret ya, aku paling suka tuh kalau disuruh jajan. Aku seneng lah kalau dikasih jajan aja ya. Punya sepeda motor ya, jangan sampai kurang ya kalau udah dikasih ati kayak gitu minta rempelo. Jadi ini wis dikasih ati ngurogo rempelo kayak gitu loh. Itu aku nggak itu ibuku sangat sering ngomong koyo ngono iku kayak. Jadi aku takut kayak gitu loh. Aku takut jadi setia nggak apa-apa sih sebenarnya. Serakah itu dalam tanda petik. Aku mampu kok kayak gitu. Aku mampu, cuman aku takut kayak gitu loh. Lihat aku kayak gitu cantik ya kayak gitu ya. Suaminya baik sebenarnya kayak gitu gara-gara warisan itu. Iya kan aku sakit semuanya. Sakit. Awas ya kamu gak mijetin aku. Ada tenang ada. Ada alatnya semuanya. Ya aku jauh siapa ya pinter-pinter semuanya. Yang penting kan harus aman hatinya tuh harus aman. Semuanya harus stabil kayak gitu. Insya Allah kalau teman aku itu baik sama istrinya kayak gitu nggak akan cemburu lah. Dan tahu siapa aku dengan proses panjang ini tahu kan siapa aku yang sebenarnya. Anak petani itu ujung-ujungnya banyak teman aku yuk di Jogja di mana. Padahal kenapa nih pada pulang semuanya sih kayak gitu aku. Bu, kenapa pulang semuanya? Gak tahu, Ibu, gak tahu. Mungkin ini ya kayak gitu. Kayak gitu loh. Kangen, bikin kangen. Kenapa gak bikin juga ya dulu gak kesempatan mungkin. Di sana itu cantik-cantik loh ya, orang desa tapi cantik-cantik loh. Jangan salah kayak gitu loh. Cari ini ibuku, anakku tok yang paling makanya diputer iku loh, kamu muter-muter. Tapi kan aku nggak ngeyel bu, nggak ngeyel, gatel, ya garuan, ono garuan iku akeh. Aku tuh kayak gitu. Nek gatel ya digaruk kayak gitu. Ya asalkan garuknya yang bener, nggak usah pakai kuku. Aku nggak suka itu kuku panjang, aku nggak suka. Itu memang udah tradisi leluhur ya. Bisa cakar-cakar semuanya aku itu. Udah gak usah perawatan kayak gini. Ini kan teknologi juga ya kayak gitu loh. Kalau mau dirawat paling sehari aja udah asalkan rutin terus kayak gitu. Lagian tuh aku sukanya tuh orang kayak laki-laki itu ya. Aku nggak pilih itu dia siapa kayak gitu. Yang penting baik kayak gitu. Nggak berubah dengan suasana apapun kayak gitu. Dulunya itu dia kayak aku. Sekarang aku yang kayak dia kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Dia sabar ya kayak gitu sabar. Aku nggak bilang kan udah punya anak ya. Aku nggak mau bertahan kayak gitu loh di padang masyar nanti. Aku kalau nggak hati-hati, kalau nggak ujung-ujungnya aku harus lebih jatuh cinta lagi pada Islam kayak gitu. Ya kalau aku disuruh milih agama lain kayak gitu ya kalau imam aku kayak gitu loh. Sumpah aku demi Allah. Kalau imamku tuh agama beda pasti aku ikut imamku. Misalkan ibuku udah gak ada. Kayak gini mana? Kamu gak usah berbeda kayak gitu loh. Nanti kan ada ya misalkan yang agamanya sama
Mending aku cari yang agamanya sama dong daripada kamu Islam habis itu pindah kayak gitu ya. Pindah ke agamaku. Aku cari aja yang bener-bener sama-sama agama kayak gitu. Namanya sudah bosan kayak gitu loh ya. Misalkan sama-sama jenuh kayak gitu. Makannya banyak. Warisannya itu gak ada warisan kan. Apalagi beda agama ya. Bisa dibuang aku sama ibu aku kayak gitu loh. Gak tahu aku kalau masih saudara itu aku nggak tahu kayak gitu. Maksa nih. Mas, biar aja kayak gitu dia dia apa ya? Jadi semuanya teman-teman aku kayaknya suami ideal kok kayak gitu buat istrinya kayak gitu. Aku kan nggak barengan kayak gitu. Facebookannya kan aku nggak barengan sama pak suami aku. Pasti lebih kenal sama istri-istri sahabatnya kayak gitu. Kamu cemburu? Enggak lah kayak gitu. Aku tahu orang pinter itu dapat orang pinter juga kayak gitu loh. Kayak gitu. Kaya itu enak banget. Aku taruh di sini ini kentang, ini sumpit aku beli tadi. Aku taruh di sini semuanya. Ini roti-roti Pak suami aku tuh tak kasih ini. Tuh roti. Pak suami aku tuh suka roti soalnya. Loh, sering mengeluh lapar kayak gitu. Udah ya. Tuh. Mudah kok. Lumayan ini hari ini pesta roti. Yo, kesukaan aku coklat. Ini keju. Ini cheese juga. Ini aku suka keju. Ini dua. Aku suka sekali. Tahun baru pesta roti. Aku seneng. Duh, kayak gitu. Bayangin aja setiap hari kayak gini kan. Kenyang aku ya. Wah, yang lihat ini pada pingin jadi suami. Gak, gak boleh kayak gitulah. Kayak gitu. Harusnya pantaskan diri kayak gitu. Pinter bahasa Inggris. Aku kayak gitu pinter bahasa Inggris. Laki-laki ya anakku gak terlalu pusing aku kayak gitu. Yang penting kalau kamu punya komitmen kayak gitu jangan sakiti perempuan kayak gitu. Kalau kamu bikin susah perempuan kayak gitu dengan apa meratap lagi perempuan kayak gitu udah melahirkan kayak gitu ya. Kalau nggak bisa melahirkan nggak hamil-hamil gimana kayak gitu. Ya udah jalan-jalan bener kayak gitu. Keliling dunia kayak gitu. Lifestyle ala orang kaya kayak gitu. Ngapain sih kayak gitu loh. Ya udah nanti kan kalau mati juga ada call center kayak gitu. Ngapain kayak gitu loh. Daripada kamu ngambil anak tapi kamu nggak tulus, nggak ikhlas kayak gitu loh. Yuk, katanya rezekinya nambah kalau tambah anak mah kalau ambil anak kayak gitu. Ya kamu kamu ambil yang kamu suka aja kayak gitu. Nanti bikin bikin cemburu loh ya kayak gitu. Kalau anak laki-laki kayak gitu nggak tahu lagi kalau ambil dari pihak saudara ya mungkin dari pihak suaminya kayak gitu ya mungkin ponaannya suaminya mungkin diambil juga kemudian ponaannya istri kemudian jodohkan aja kayak gitu kan nggak terlalu ambil pusing kok kayak gitu aku bikin pusing gitu orang kok kamu yang pusing kamu udah punya dua anak kayak gitu loh gimana ya menurut aku suami aku itu menurut aku kayaknya aku pikir tuh ya kan aku lihat sahabat-sahabatnya juga kayak gitu ganteng-ganteng kayak gitu ya enggak tahu ya aku kayak gini-gini teman-teman aku ganteng-ganteng semuanya temanku juga kalau perempuan tuh biasa ya cewek cantik-cantik itu udah biasa tapi kalau aku punya temen tuh nggak nyangka kan ya aku punya temen laki-laki banyak punya pacar cuma 3 iya kan ini ya aku mau makan aja wis mau makan ini tempe aku beli kecap nih udah kayak gitu aja wis hari ini segitu dulu ya hari ini malam tahun baru minyak aku tuang aja ke sini enak sih nuangnya mudah aku suka tuh
Aku suka soalnya. Aku mau goreng kentang perkedel. Perkedel beku. Aku mau goreng kentang sama ayam ya buat anak aku. Ya, nugget potatonya. Ini nuggetnya, sugut nugget. Ini kentang sama aku gorengin buat anak aku. Batuk aku. Oh, potato. Coba ada ayamnya sekalian ya. Ada ayamnya kayak perkedel kayak gitu. Pam, aku suka. Ini berapa kilo ya? Wah, asik. Asik banget sih. Aku seneng. Yolah. Ya maksudnya tuh. Ini Juni 2026. Terus mana ya? 750 gram. Hampir 1 kilo. Ini lagi kayak gitu. Enak kan ya? Zaman kekinian. Aku taruh lagi. Enak kan? 2 anak cukup, bedanya 10 tahun. Telurku habis memang. Aku kukus, aku rebus tadi. Telurnya, aku taruh sini aja. Dibedakan ya, ini yang dikukus, ini yang masih mentah. Bojone selingkuh ya gak sempat mikir ya. Ini detail banget sih nih kayak gitu loh. Makanya kalau suaminya macem-macem ya aku gak sempat mikir. Ini inget-inget ya. Ini yang mateng, ini yang mentah, ini yang mateng udah direbus kayak gitu. Alah beda ngono tok ae loh. Makanya kadang-kadang selingkuh juga butuh pinter sih. Tapi pasti ketahuan kayak gitu loh. Apalagi zaman kayak gini ya, zaman hacker. Zaman apa gue jenenge? Yo zaman ketahuan, zaman apa sih? Zaman kekinian. Selain hacker gue apa ya? Ya pokoknya yang bisa tahu caranya bobol. Ya terserah. Ih, tahun baru banyak. Seneng. Ini makanannya banyak sekali. Mumpung ada diskon, itu tahun baru tuh roti-roti diskon loh di sini. Ya kayak gitu loh. Ini diskon soft cheese. Wah, banyak sekali. Seneng aku. Udah di rumah aja, tahun baru nggak kemana-mana. Udah banyak makanan. Perkedel nugget. Lo maunya perkedel nugget. Tapi enak ini, udah ada ayam, ada nugget, udah bola-bola potato nugget sama ayam. Assalamualaikum. Cicipin sayang. Panas ya, masih panas ya nak. Anu, potato nugget masih panas. Udah selamat makan, enak. Sukaannya kentang ya. Segala jenis kentang. Keripik juga suka kan? Selamat makan. Ya gandeng. Selamat makan. Tuh, ayo. Kayak gitu aja aku mau makan juga kayak gitu. Udah kayak gitu aja ya. Masalahnya itu kayak gini Pak, suami aku kayak gitu. Pak, kan aku kampung dukun kayak gitu. Kalau misalkan Papa itu merasa aku pelet kayak gitu, sebaiknya Papa bilang kayak gitu. Siapa lagi yang kamu pelet? Siapa lagi korbanmu? Siapa lagi yang kamu pelet? Ya ampun. Itu ya. Bapak suami aku kenapa gak kayak gitu ya, kayak gitu loh. Aku gak berani juga sih ngomong kayak gitu. Pernah sih kayaknya. Udah minta cerai. Maklum wong dukun hati-hati.
Mari ngene melet sapa? Gak apa-apa, yang penting kan aku gak dinyek ya, dinyek tak. Podo, podo sih sakjane, tapi rong lanang terserah ya ngenyek wong wedok ya. On pancene untungnya aku gak iso masak kayak gitu. Gak dikasih warisan kayak gitu. Tapi pak suami aku nggak terlalu mikir tuh makan kayak gitu. Toh aku juga gajiku belum banyak-banyak banget dulu kayak gitu. Masih merangkak lah kayak gitu. Nggak langsung banyak kayak gitu. Jadi jangan kaget ya kalau aku nanti punya gaji yang selevel dengan sahabat pak suami aku. Mau nggak mau don titik aja loh. Misalkan ya aku tuh dulu nggak UMR nggak mikir UMR, yang penting aku bisa support pak suami aku. Sumpah aku gak mikir UMR kayak gitu. Kamu jangan bandingkan aku dengan sama pak suamiku aja lah kayak gitu. Gak usah sama sahabat aku ya kayak gitu. Kayaknya kok panas membara. Nanti aku gak jadi diajak jalan-jalan loh. Pak suami aku gak usah melo ayo. Ini gak usah melo. Mesti ya. Tanya menang di pawon pancet. Yo, aku dulu yo kayak ngono iku ya Allah, aku lucu banget. Aku kenapa kamu gak nginget-nginget? Sedih kayak gitu kan ya. Wedok dhewe kluno ngono. Wedok dhewe untung gak diapa-apano we berempat iki enggak. Ambek pas suami aku tok ae. Mak ngene, jare kon pacaran mbek Made ngono. Tapi kok metu lah kan sik doro janur melengkung sih. Janur. Made kan juga gak bodoh kayak gitu. Dia kan mikirin agama, tapi kalau dilihat dari namanya cocok sekali kayak gitu, bagus banget namanya, aku suka kayak gitu, nama istrinya itu waktu itu. Dan rahasia, jangan-jangan nanti pakai nama samaran nggak apa-apa lah kayak gitu kan. Seneng sekali. Mau ngapain ya hari ini aku di malam tahun baru? Nyiapin makan siang udah kayak gitu, nanti makan malam ya udah kayak gitu aja. Yang penting itu kalau ngerti kayak gini ya. Kalau ngerti kayak gini anak-anak sekarang, anak kecil-kecil yang masih SD, masih TK, ya, kalau jangan sampai mau disuruh ngutang kayak gitu. Kalau ngutang yang sabar kayak gitu, yang biasa aja lah kayak gitu. Kenapa sih aku orang ngutang? Aku punya warisan kayak gitu, aku punya aset dan aku punya ijazah kayak gitu, kok sulit sekali kayak gitu loh. Aku terima hal itu, kenyataan itu. Aku soalnya gak tahu ya, jelas saya dia ono arek cilik utangan kan. Iya sih. Iya ya, makanya gak enak kayak gitu loh. Uang belanja paling 10 juta lah, kalau nggak punya tuh 10 juta kalau anak aku ya. Masalahnya anakku itu kan laki-laki kan, buah si malakama itu ya kayak gitu. Nggak tahu berapa juta nanti aku ngasih uang belanja kayak gitu. Tabungan itu ya, dan harus naik tuh grafiknya kayak gitu loh. Kalau kurang lapor buat apa? Duh, aku nggak bukan jahat sih, enggak. Supaya keterbukaan jadi anakku kerja tenang. Aku udah bikin kayak gitu ke pak suami aku biar suamiku kerja tenang kayak gitu loh. Sangat-sangat perlu itu, kerja tenang itu sangat dibutuhkan kayak gitu. Kalau nggak fokus ya, aku di dapur aja kalau nggak fokus, rasanya itu aku mau banting-banting itu semua peralatan masak itu kayak gitu loh. Sumpah demi Allah, saking aku itu meredam emosi itu ya. Dan itu aku banyak curhatan-curhatan waktu masih pacaran. Waktu itu aku kan nggak ngerti banyak ya kayak gitu. Mbak dulu aku mau putus. Kenapa kayak gitu? Biasa ya anak-anak masih. Kalau bisa jangan, apalagi sudah perawanan sudah dipakai. Enggak kok, enggak apa-apa. Kalau masih belum dipakai perawannya enggak apa-apa, enggak usah putus. Enggak sampai nikah kayak gitu aku. Sampai nikah dulu baru cerai. Iya kan? Kayak gitu. Itu penting itu. Kayak gitu. Ya, makanya itu untung aku gak punya anak laki-laki ya, gak punya anak perempuan. Paling aku butuh nanti uang di tabungan tuh berapa juta kayak gitu untuk uang belanja, dan itu sifatnya tabungan berdua. Tidak boleh, kalau bisa
kurang lebihnya itu lapor lah, sama-sama tahu kayak gitu loh, dua-duanya. Bukan aku untuk ngurusin harta anakku, bukan. Semuanya kan buat siapa lagi? Kayak gitu. Ibuku kayak gitu loh. Ibuku saking ya nggak punya penghasilan, bapak aku nggak punya bulanan kayak gitu loh. Coba punya bulanan sama aja sih kayak gitu. Tapi bentuknya beda. Masalahnya bapakku udah terjun di publik kayak gitu loh. 32 tahun itu ya. Pacaran sama pak suami aku itu, mengenal pak suami aku tuh mengikat sekali kayak gitu. Banyak yang bilang negara kaya kok, ngapain kamu sumbang ini, sumbang itu. Loh itu terserah kayak gitu loh, terserah adik aku ya. Itu warisan adik aku kayak gitu loh. Warisanku sih masih ditempati, nggak tahu nanti. Yang jelas di sana tuh banyak banyak bujangan. Laki-laki perempuan banyak yang nggak mau nikah. Karena mungkin ya itu, ada KDRT. Dari sejak perang, zaman perang ada KDRT misalnya. Zaman perang ada KDRT loh ya. Tanya aja kalau masih ada veteran-veteran, tanya aja. Nggak tambah bahaya tah kayak gitu loh. Kalau tentara masih dipegang kendali sama pimpinan ya, kayak gitu. Biasanya dididik kayak gitu. Hargai istrinya, kayak gitu. Pokoknya ala-ala di medsos itu mungkin nggak tahu aku. Kepaliku tuh yang dimarahin tuh bukan istrinya kok, anaknya. Anaknya yang dimarahi kayak gitu loh. Ibuku juga meskipun bukan bukan dari, tidak ada instansi apa-apa kayak gitu. Bapakku kan kepala desa ya kayak gitu. Ya sama aja Pak Harto juga dulu presidennya, Pak SBY mungkin waktu itu kalau nggak salah wali kota. Ya, wali kota apa bupati ya kayak gitu loh. Sama aja. Kalau sudah ibuku kedua kan, jadi yang kedua. Masa aku jadi yang kedua, harus jadi yang kedua, aku suamiku baik kayak gitu loh. Aku lunas aja, aku seneng kayak gitu. Kamu tetap jadi yang terbaik kayak gitu loh di hati aku. Sip, orang nggak tahu juga, aku nggak pernah mikir aku jadi yang kedua tuh aku nggak pikir. Tapi biasanya itu, mungkin kalau sakit hati ya, kalau sama-sama butuh kayak gitu ya. Kalau buku makanan sih nggak apa-apa, aku mau ya kayak gitu, tinggal jalan-jalan aja berdua. Pak suami aku tahu kok kayak gitu. Oh dia sekarang lagi keluar sama temen aku. Oh dia sekarang lagi sama sepupunya kayak gitu kan. Ya kan, Pak suami aku pasti buntutin terus itu kayak gitu loh. Nggak ngapa-ngapain kok kayak gitu. On mbek dulure kok kayak gitu loh. Iya kan. Tapi paling aman itu ya sama anak cucu itu loh, udah aman, udah terhibur aku. Sepupu aku kan yo sibuk juga sama istrinya kayak gitu loh. Adik aku juga sibuk sama istrinya. Aneh gak? Aku gak tahu, makanya mungkin rumah lansia mungkin nanti biasa kayak gitu loh. Diapeli, diapeli. Alah, apa sih diapeli sama anak juga kalau mau di callingan tuh ya. Tapi apa gak malu kayak gitu. Aku gak biasa tuh. Sebenarnya tuh ya, sesungguhnya aku mendahulukan tuh ya nggak biasa. Kalau dia nggak cinta dulu, aku nggak mau kayak gitu. Nggak mungkin aku sebanyak ini omonganku kayak gitu. Pak suami aku itu kayak gitu. Oh iya, dia kalau nggak neblek-neblek kayak gitu. Iya kan? Nggak tahu aku kalau kayak gitu, aku sepandai-pandainya belut kayak gitu. Aku jadi belut juga. Aku tuang di sini. Ada botol dua. Hei, segini gak sampai penuh ya nggak apa-apa. Pup, 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 pup. Gak sampai penuh. Ya nggak apa-apa yang ini. Udah aku tuh kecap aku udah penuh lagi. Udah selesai. Ini segini. Nggak penuh. Ya Allah, ya wis lah. Ini aja tempe goreng nih. Aku kan nggak ada sayur ya. Ini protein nabati. Ini pakai sambal. Tuh. Sama ini telur rebus.
masuk telur rebus. Ini ada kayak gini. Tadi aku tuh rendang, aku ambil rendang lagi, rendang hati ayam sedikit-sedikit aku makannya. Tuh udah ya, makan dulu kayak gini aja. Aku suka ini rendang hati ayam. Ya, udah ini kayak gini loh, udah ya, makan dulu. Sebenarnya tuh kalau sholat aku gak pernah nunda ya. Soalnya tuh kalau kerjaan aku jarang nunda. Masalahnya itu loh, udah kan cucian aku udah makan tuh kayak gitu. Berapa kali habis masak, habis makan tuh ya. 3 kali ya. Masaknya 2 kali. Ya bener aku 5. 5 sampai maksimal itu 5-6 kali lah cuci piring itu kayak gitu. Setelah masak itu paling 2 kali ya. Biasanya pagi siang itu samaan kayak gitu menunya. Baru yang malam itu beda kayak gitu. Biasanya masak tuh paling cukup 2 kali lah. Apalagi kalau frozen ya tinggal goreng-goreng kayak gitu nggak banyak kok cuciannya kayak gitu. Ibu rumah tangga kekinian itu sebenarnya dulu aku masih 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 itu kompor kompor pakai minyak itu masih masih ngalami kayak gitu loh. Tapi aku yakin ya kayak gitu. Di desa, di kota sekarang sama aja. Gak beda. Ini kayak apa itu ya? Waktu tahun baru apa tuh? Imlek. Jeruk. Ini jeruk apa namanya? Kayak jeruk Imlek loh. Lupa aku. Hmm, manis sekali. Aku tuh suka buah. Bapakku tuh ngerti sih sebenarnya. Aku suka buah-buahan kayak gitu. Kok disangoni 10 juta ya? Lah adikku tuh tahun 74, 75, 78, 88. Banyak kan ya? Terlalu dekat jaraknya. Aku sudah sikat gigi loh ya. Kok masih kelihatan kuning sih di kamera kayak gitu loh. Aku udah mandi, udah bersih kayak gini. Ini lagunya sekarang lagu Meriam Belina. Untuk sebuah nama. Suaranya itu sudah dari alam ya kayak gitu, sudah dari sononya kayak gitu loh. Seneng aku lah. Aku tuh pokoknya beda kayak gitu. Gak ada yang sama di dunia ini. Kayaknya gak ada yang sama setahu aku. Denger ya. Denger nggak? Di depan aku malu. Banyak orang. Nggak tahu mau acara tahun baru kayaknya aku nggak ikut. Untuk sebuah nama. Kenapa? Aku capek. Terus suka masuk angin, repot kan? Kalau masuk angin itu aku tambah. Ada loh teman aku yang kena angin duduk kayak gitu. Aku takut sekali. Ke Malang waktu itu perpisahan. Udah wisuda itu. Udah wisuda meninggal. Anaknya cantik sekali. Kamu kayaknya mau bikin mainan pacarmu ya. Bayangin aja ya. Habis itu kerja di bank kayak gitu ya. Pacarnya udah mau putus kayak gitu loh. Begitu lunas. Kok ada? Wih, aku kayak gitu. Cantik padahal kayak gitu ya. Mungkin Tuhan punya rencana lain kayak gitu. Ojo gawe dulinan wong lanang kayak gitu takut. Kayaknya itu kalau cowoknya udah sayang banget kayak gitu loh ya, kayak gitu loh. Bisa aja dia meninggal nggak nikah lagi kayak gitu. Bisa aja. Atau berapa tahun baru lupa kayak gitu loh. Oh, aku tadi masih diperbaiki tuh.
udahlah. Aku mau beli obat dulu ya. Obat sakit gigi, nyeri. Ya Allah. Digabung opo ya waktu. Ojo sampai ya soalnya ya. Aduh. Loro untu kok dadi langganan nih sakit gigi. Tapi gak bengkak, nyeri. Arek cilik anakku tahun baruan. Nanti di kling ya, nanti dibakar ya. Oke? Ya, sama mama papa tahun baruan bertiga. Ya, panjang sekali, coba deh. Oh, cuma sedikit. Enggak apa-apa, nanti kelamaan ya. Berapa itu? 1000-an, ya. 4, 5. 1000-an ya. Beli di mana? Di sana. Tadi kamu nggak mau ikut. Aku nggak benar. Ayo ikut tak sekarang. Cari lagi. Ayo. Ya nanti ya. Ini sayang pegang. Tahun baruan bareng anak aku. Loh, Dek, sini Dek ada bongkar apa ya? Selamat tahun baru 2026. Oke? Resolusi baru. Semangat belajar ya. Ya. Mau jadi apa cita-citanya? Enggak. Nyo. Ajak. Ayo. Bertiga aja sama papa, sama mama, bertiga aja sama Mas Dani. Itu kan. Wedok dewe. Mama wedok dewe. Selamat tahun baru 2026. Ya, Dek ya. Ya, Mal. Ada uang, Pak. Mana? Banyak ya? Bedo. Dilarang memancing. Ini bareng anak aku. Bareng Dani. Ini sama Mas Dani. Ini sama Mas Dani juga. Papa sama Mas Dani. Nanti aja papa terakhir. Ini sama